disitulah terperkumpulan orang-orang yang di situ yang pemikirannya gimana kayak, terus bisa kritis, bisa lebih dapat pinter gitu. Berarti banyak lah, mengasah dapat ngomong juga banyak gitu. Mengasah mental berarti Mas. Lebih mengarah apa ya? Kepedean diri lah, percaya diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di studio podcast Miftahul Ulum TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari alumni Universitas Wahid Hasyim yang ada di Semarang, biasanya disebut dengan Unwahas. Langsung saja kita menghadap dengan Mas Mustafirin. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang Mas. Apa kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Mas bisa memperkenalkan diri Mas? Oh baik. Sebelumnya ini terima kasih sudah diundang di podcast studio Miftahul Ulum TV. Nah, ini sebuah kesempatan bagi saya untuk berbicara di depan teman-teman. Nah, ini perkenalkan, nama saya ini Mustafirin, biasa dipanggil Firin. Saya lulusan dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kalau biasa disebut tuh teman-teman tuh biasanya nyebutnya Unwahas gitu. Nah. Terus Mas, di Unwahas itu Mas Firin mengambil apa Mas? Nah, untuk saya sendiri untuk waktu kuliah dulu di kampus mengambil di program studi hukum ekonomi syariah. Lebih mengarah ke hukum gitu. Iya Mas. Terus kok kenapa memilih kuliah di Unwahas Mas? Kok enggak kuliah yang lain? Kenapa memilih kuliah di Unwahas? Ini bukan aja Mas ya? Iya. Dulu itu rencananya itu bukan di Unwahas Mas. Terus Mas? Dulu itu kepengennya di UIN. Di UIN. Nah, berhubung nggak lolos, akhirnya saya lari daftar ke Unwahas. Nah, alhamdulillah dari kesempatan itu diloloskan di pendaftaran, akhirnya ya udah kuliah di Unwahas. Saya yakinkan oke, kita tetap kuliah di sini aja nggak apa-apa, sama-sama mencari ilmunya gitu. Nah, gitu Mas. Terus Mas, apakah ada momen yang paling berkesan selama Mas Firin di Unwahas? Momen selama kuliah di Unwahas yang berkesan. Nah, itu sih Mas. Yang pertama ini Mas ya, mendapat teman-teman yang baru yang dari luar pulau, bahkan luar provinsi, pulau, bahkan ada yang dari luar negeri juga ini Mas. Dari mana itu? Dari Malaysia ada. Malaysia ada Mas? Iya ada di situ. Nah, itu mungkin ya kayak yang pertama kali kan wow, terus ternyata di sini tuh di lintas negara juga ada itu. Lintas Asia juga gitu. Nah, banyak dari teman-teman dari luar gitu. Nah, yang kedua itu yang sangat saling berkesan apa ya? Itu sih Mas, ikut kegiatan-kegiatan di dunia kampus kayak seperti aktif di organisasi, terus aktif di dalam kelas. Mungkin itu yang sangat berkesan lah gitu. Terus deket sama dosen-dosen gitu kumpul sama teman-teman kuliah, terus kegiatan-kegiatan kalau ada kegiatan, terus habis itu pulang, kadang malamnya nongkrong, besoknya ngulangin gitulah gitu terus gitu. Itu yang mungkin paling berkesan sih Mas. Terus Mas Firin pas waktu di Unwahas apakah pernah mengikuti organisasi apa saja Mas? Organisasi waktu kuliah, nah bisa dikatakan banyak ya, enggak banyak, tapi dikatakan sedikit ya. Kalau satu kan sedikit ya. Nah ini lebih dari satu. Bahkan aku dulu masuk di dunia kampus itu kan di tahun 2020, dari angkatan 20. Waktu corona itu Mas, pertama kali. Waktu corona, bahkan kuliah pun itu sampai daring. Jadi kitanya di rumah sambil kuliah gitu. Itu selama berapa ya? Selama 2 semesteran gitu Mas. 2 semesteran. Di 1 semester setengah gitu. Itu kuliah sambil daring gitu. Nah, di situ saya belum menemukan belum begitu mengenal dengan organisasi. Terus akhirnya di pertengahan di semester 2 itu saya dikenalkin sama ini ikut aku di organisasi. Nah, awalnya itu kayak bukan tertarik, tapi belum begitu menarik lah bagiku. Terus saya di awal mula itu saya ngikuti di lebih ke jurusan, himpunan mahasiswa jurusan. Nah, waktu itu disuruh aktif di situ, terus akhirnya
ngikutin itulah di himpunan mahasiswa itu. Itu pertama kali itu yang pertama. Terus yang kedua ngikutin di BEM. Nah dulu itu aku di BEM fakultas. Ada BEM juga? BEM ada. BEM di situ saya juga alhamdulillah berkecimpung lah di situ. Terus di lintas ekstra luar kampus itu saya ngikutin di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah itu ngikutin sampai tingkat rayon, tingkat komsat, alhamdulillah ikutin semua. Nah terus di provinsi juga ikut di provinsi juga mas. Pernah ikut di provinsi? Di terus? Apa ya cuman itu lintas jurusan, cuman seprovinsi Jateng DIY. Jadi wilayah Jateng DIY ngikutin. Ini BK ini loh, Jateng DIY ini. Oh iya. Di organisasi itu sampai sekarang masih aktif. Masih aktif mas? Sampai sekarang. Itu yang lintas provinsi. Terus lintas nasional juga ikut mas. Di tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 ya. Itu di lintas nasional. Satu Indonesia itu dikumpulin jadi satu. Cuma yang program studi yang saya ambil itu satu Indonesia kumpul jadi satu begitu. Ikut juga itu organisasi itu. Ikut juga. Selama satu periode. Nah, yang sekarang masih ya itu PMII masih. Terus yang wilayah provinsi itu masih gitu mas. Jadi bisa dikatakan ya nggak banyak, ya nggak sedikit gitu. Gitu mas. Terus mas, apa pengalaman yang paling berkesan sampai sekarang pas waktu di Unwes? Pengalaman paling berkesan. Iya. Pengalaman paling berkesan ya lebih mengarah ke apa ya? Kalau di dunia kampus ini kan banyak kan teman-teman. Iya. Di dunia kampus banyak teman-teman, terus banyak lebih dekat sama orang-orang penting kayak dosen, kayak pemimpin-pemimpin gitu kan. Yeah. Mungkin bagi aku yang paling berkesan yaitu sih mas, ngumpul teman. Sekarang ya sudah jarang, ada keterbatasan waktu lah gitu. Yeah. Yang paling berkesan itu. Terus mas, apa materi pelajaran yang paling disukai oleh Mas Firin? Materi pelajaran. Nah, ini kan saya dulu kan basicku kan di sini mas. Sebelum kuliah itu kayak apa ya, mendalami pengetahuan di pondok pesantren. Oh iya. Nah, jadi yang paling aku suka ya yang berbasis agama gitulah. Berarti agak apa ya, agak menarik bagiku lah. Mas Firin dulu sambil mondok berarti? Dulu itu sebelum kuliah saya mondok. Waktu SMA itu mondok 3 tahun. Terus habis itu nggak langsung kuliah nih mas ceritanya. Jadi itu aku lulus. Iya. Terus nggak langsung kuliah tapi malah pengen nyari kerja. Terus dulu awalnya gini mas, keniatan untuk berkecimpung di dunia kampus itu sangat minim, belum begitu minat lah. Yeah. Jadi nggak pikiran aku waktu dulu itu ya udahlah kerja aja dulu dapat duit. Nah waktu itu pemikiranku masih kayak gitu. Cuman selama 1 tahun ini aku ngerasain sih ijazah SMA tapi kerjanya kan cuma itu aja gitu kan. Yeah. Terus disitulah aku mutusin ya udah aku tahun besok harus kuliah gitu. Alhamdulillah sampai juga gitu. Tadi pertanyaannya apa mas tadi? Apa? Pertanyaan sebelumnya apa? Apa pelajaran yang paling terfavorit? Pelajaran ya basic agama. Basic agama. Fikih. Soalnya jurusan kan hukum ekonomi syariah. Jadi ada apanya ya? Agamanya. Lebih menjerumus ke apa ya? Hukumnya enggak pure hukum murni enggak, tapi hukum lebih mengarah ke landasan fikih, landasan agama gitulah gitu. Tapi detailnya tetap ikutnya Asia. Gitu. Iya. Terus Mas Firin, kalau waktu di Unwes apakah penting mengikuti organisasi? Nah, ini bagi aku ya, ngikutin organisasi di dunia kampus itu sangat penting. Sangat penting mas. Sangat penting. Melihat apa ya? Awal mula kita semisal nih
berhadapan dengan orang yang awalnya kita malu-malu. Iya. Nah, kita itu mengolah di situ kan dalam organisasi di situ kan terdapat banyak orang. Iya. Nah, disitulah terkumpulan orang-orang yang di situ yang pemikirannya gimana kayak, terus bisa kritis, bisa lebih dapat pinter gitu. Berarti banyak lah. mengasah Dapat ngomong juga banyak gitu. Mengasah mental berarti Mas. Lebih mengarah apa ya? Kepedean diri lah, percaya diri gitu. Penting bagi aku masuk ke organisasi. Terus Mas, soalnya kan saya sangat apa ya? Sangat menyayangkan ya. Misal nih, saya kuliah. Iya. Masuk, saya kan di situ kan ambil kuliah kelas pagi. Jadi Senin sampai Kamis itu kuliah. Kalau cuma berangkat pulang kan kayak apa ya? Mahasiswa kupu-kupu lah. Iya. Berangkat pulang gitu. Jadi ya ada waktu luang ngikutin lah, walaupun di situ cuma diskusi, cuma di situ kan mengasah pikiran kita gitu Mas. Setelah lulus Mas Firin itu langsung mendapatkan kerja atau mencari kerja Mas? Setelah lulus. Waktu lulus dulu itu, waktu lulus saya lulus kan di tahun 2024 tepatnya. 2024 lulus. Jadi alhamdulillah nih Mas ya, tepat waktu 8 semester gitu. Terus lulus. Habis lulus itu saya belum mendapatkan kerjaan itu selama setengah tahun. Setengah tahun Mas? Lama Mas. Bener-bener apa ya? Yo, ada kerjaan cuman yang kayak istilahnya apa ya? Belum ada kayak ini loh kerjaanmu. Belum ada. Masih kayak serabutan gitulah. Yeah. Ya sana ya sini, pokoknya yang sekiranya jadi duit oke lah. Kita lakuin. Cuman habis itu dapat tawaran nih. Dapat tawaran setelah apa ya? Di bulan ke-5 kalau nggak salah. Waktu bulan nganggur itu loh. Iya. Di bulan ke-5 disitulah ada tawaran. Suruh jadi guru waktu itu. Jadi guru Mas? Jadi guru waktu itu malah. Guru apa Mas? Guru TIK. TIK itu SD atau Bukan, SMP? MTS ya. Disuruh jadi guru, cuman waktu itu oke lah saya ambil, soalnya belum ada kerjaan gitu kan. Iya. Nah, setelah saya pertimbangkan lagi, adalah ini tawaran dari teman, sini kalau mau join di perusahaanku, di PT ku gitu. Kerjanya apa nih? Kan tanya gitu kan. Iya. Terus jawab nih ada bagian staff. Wah, menarik nih aku. Terus akhirnya tak cobain. Semisal malam ini aku daftar, besok paginya dipanggil. Alhamdulillahnya itu langsung dipanggil, dapat kesempatan gabung lah gitu. Nganggur setengah tahun, nggak langsung dapat kerja. Mas, apakah Mas Firin mempunyai metode yang lain untuk mencari kerja? Metode mungkin dari apa ya? Kalau metode aku lebih mengarah ke jaringan dan relasi dari teman-teman. Jadi itu itu salah satu manfaatnya ikut organisasi. Mas. Soalnya kan kalau cuma terpacu dalam dunia terpacu dalam satu jurusan, kita difokuskan kan cuma jurusan itu doang. Iya. Nah, kalau kita ikutnya di organisasi itu kan dari berbagai jurusan. Kalau misal BEM nih ada 3 jurusan, terus lintas provinsi tadi itu juga banyak lintas jurusan juga yang kayak misal dari punyaku nih kayak gini, beda pendapat dari kampusku gitu. Ya mungkin itu salah satu manfaat ikut organisasi dulu. Jadi jejaring sama relasi dari teman-teman. Ini kerjaan sekarang ini itu juga dari teman. Dari teman satu organisasi juga. Nah, mungkin yang saya rasakan manfaat dari ngikutin organisasi, salah satunya ini. Bisa ngikutin bisa ikut gabung kerjaan gitu. Iya Mas. Terus Mas, apakah ada momen yang paling lucu saat kuliah di Unbahas? Momen paling lucu banyak sih Mas sebenarnya. Apa sih itu? Salah satu ini ke aku dulu ya. Iya. Dulu itu aku ada satu mata kuliah. Di situ emang bener-bener dosennya itu
bukan galak, lebih mengarah ke tegas, disiplin tegas. Iya, disiplin. Nah disitulah aku waktu itu ada temanku ya habis presentasi kan. Iya. Habis presentasi. Nah di situ waktu selesai itu disuruh tepuk tangan. Iya. Disuruh tepuk tangan sama dosenku itu. Nah waktu itu aku berhubung nggak begitu memperhatikan lah. Jadinya waktu teman-teman tepuk tangan, aku diem aja gini terus. Iya. Nah disitulah dosennya lihat, Mas kenapa kok diem, tanyain gitu. Terus Aku jawab, kenapa Pak? Dengan pedenya aku bilang nggak gitu. Posisi itu kayak apa ya, pikiran aku itu nggak terfokus di apa ya, dia habis selesai harus tepuk tangan itu enggak, cuma di fokusnya aku, wah nanti ngapain, mau ngapain gitu kan. Terus akhirnya tepuk tangan sendiri dengan pedenya disuruh kayak gitu kan. Ya bukan pedenya sih, ya entah emang waktu itu aku juga salah kan. Terus disuruh tepuk tangan sendiri di depan teman-teman banyak gitu. Banyak itu Mas. Woi. Terus akhirnya pada tidur. Terus ada lagi nih. Iya. Telat masuk di jam mata kuliah itu juga. Tapi ini bukan aku, temanku. Iya. Temen akrabku lah gitu. Nah, dia telat sampai hampir 30 menit. 30 menit. Mata kuliah itu kan 1,5 jam durasinya. Oh iya. Durasinya 1,5 jam. Lah itu udah telat 30 menit. Setengah jam Mas ya? Entah itu kesiangan, entah itu kejauhan, entah itu macet di jalan kan nggak tahu juga. Yeah. Nah disitulah dia datang ketok pintu, Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab, cuma mahasiswa yang jawab. Mulailah masuk. Yeah. Dia salaman, mengantungkan tangannya gini, terus dia malah dari dosennya gini. Lucu sekali itu. Ya, terus akhirnya salamnya tuh gini. Jentek nih. Kelingking ini tuh. Iya. Dipegang ini salaman akhirnya. Lucu banget itu. Mungkin yang momen lucu apa ya? Kalau momen-momen lucu ya sama lebih ke teman-teman juga sih. Konyol-konyol gitulah. Iya. Kalau di dalam kampus, di luar kampus juga banyak. Apakah setelah lulus masih akrab dengan teman-teman Mas? Setelah lulus menjadi alumni. Setelah alumni ya akrab sih Mas, cuman nggak segitu apa ya, seakrab kayak dulu. Soalnya keterbatasan waktu. Setelah lulus kan ada yang sudah kerja di mana di luar daerah juga, entah itu stay di rumahnya, ada kerjaan di rumahnya gitu kan, beda-beda lah dari soalnya dari banyak berbagai wilayah. Terus ya dikatakan akrab ya akrab, kalau ketemu akrab, cuman ya minimnya itu jarang ada waktu buat ketemu gitu. Kan selama Mas kuliah, apakah Mas Firin pernah merasa menyerah di saat kuliah itu? Di saat menyerah, alhamdulillah Mas yo, nggak ada kata kayak wah saya harus selesai, nggak udah patah menyerah ini kayak mau semisal udah nggak lanjutin kuliah, nggak ada pikiran sama sekali untuk. Nggak ada sekali Mas. Cuman kalau kayak apa ya, mungkin jadi itu dulu itu saya apa ya, bisa dikatakan boros. Saya dapat uang saku dari orang tua saya, cuman di situ buat jangka waktu itu 1 minggu. Sebelum 1 minggu itu sudah tak habisin dulu malah buat seneng gitu. Nah mungkin ujianku di situ kayak apa ya, ekonomi lah. Mungkin. Nah padahal di situ kalau dibilang nominalnya juga cukup lah, buat seminggu cukup. Terus akhirnya di situ aku mutusin di semester akhir itu apa ya, kayak ngikut kerja freelance kerja yang ya nggak setiap hari tapi ya sesukaku lah gitu. Kalau mau kerja ya kerja, enggak ya nggak bayar gitu. Disitulah mulai tertata lagi, semangatnya tertata lagi. Terus coba ngide jualan gitu juga pernah Mas. Apa itu Mas, dagang apa? Dulu itu kayak apa ya, kan di lingkunganku kan banyak apa ya bukannya memanfaatkan sih, cuman di situ aku lebih ke wah ada teman-teman banyak ini, kayaknya cocok nih kalau buat kayak angkringan, tapi nggak angkringan apa ya, nongkrong Mas. Buat nongkrongan teman-teman gitu. Nah di situ cuma bertahan berapa bulan ya, 3-4 bulanan lah bertahan cuma itu. Terus habis itu fokus di skripsian.
setelah Mas Firin mengerjakan itu skripsi itu sangat mudah apa sangat sulit, Mas? Untuk proses pembuatan skripsi kan? Ya. Untuk pembuatan skripsi saya sendiri alhamdulillah jadi itu kan ujiannya kan ada 2 waktu itu aku. Ada 2, Mas? Seperti yang pertama itu ada sidang seminar proposal. Terus yang kedua itu baru sidang munakosah. Munakosah itu di akhir. Di akhir. Yang menentukan lulus atau enggaknya kan di sidang itu. Nah, waktu proposalan itu dulu aku di bulan Februari. Di bulan Februari kan. Terus di sidang munakosah yang akhir itu di bulan Mei. Jadi itu waktu pengerjaan skripsi nggak ada 6 bulan, nggak ada 1 semester berarti. Kan 1 semester kan 6 bulan kan. Di situ alhamdulillahnya ini ya, dari berkat dukungan dari teman-teman sekitar, terus dorongan dari orang tua, terus dorongan juga sama dosen-dosen, akhirnya kayak istilah pikiran tuh ada pandangan sini situ jadi kayak cemerlang gitulah. Terus akhirnya nggak ada 1 semester itu alhamdulillah sudah selesai. Terus apakah ada pesan untuk dosennya Mas Firin? Pesan untuk dosennya Mas Firin yang sudah mengajar selama ini? Untuk pesan sih, kalau untuk saya ya Mas, kayak lebih mengarah ke dosennya yang ngasih pesan ke saya, kayak Apa itu? Ya enggak, maksudnya kayak semisal nih, saya enggak saya mesenin dosen kan kayak kesannya kan kayak kurang pas lah gitu. Jadi kayak dosennya yang saya kayak pesanin misal nih kayak nanti kalau udah lulus jangan lupa main-main ke sini kayak gitu, pesan kayak gitu. Terus cuma ya kalau misal aku ada kayak kalau misal sana minta tolong ya tak tolong gitu. Cuma gitu sih. Terus Mas, apa harapan Mas Firin untuk Unbahas untuk kedepannya? Harapanku ya semoga aja nih dari ini kan kampusku sendiri, otomatis kan saya berikan sendiri kan. Ya semoga kedepannya sudah makin sukses, makin banyak mahasiswanya, makin maju gitu, makin terkenal di Indonesia. Syukur-syukur bisa lintas dunia satu dunia gitu, udah ngerti di situ ada kampus itu Universitas Wahid Hasyim gitu. Terus Mas, apakah ada kesan-kesan untuk Unbahas lagi? Kesan-kesan? Ya kembali lagi ke poin sebelumnya Mas. Semoga tambah sukses ke depannya, tambah makmur, tambah banyak mahasiswanya, tambah maju, makin dikenal banyak orang gitu. Selama Mas Firin di Unbahas, apakah pernah mengikuti event-event atau lomba-lomba Mas? Waktu di Unbahas ngikutin event itu cuma futsal aja. Futsal itu jurusan, saya mengajukan jurusan. Jadi itu waktu kuliah dulu itu kan di himpunan mahasiswa itu aku kan 2 tahun. Yang seharusnya periodenya 1 tahun itu nambah 2 tahun. Yang pertama saya itu wakil ketua yang pertama. Terus di tahun selanjutnya diangkatlah di ketua. Jadi itu dulu kayak ketua himpunan lah, yang menaungi teman-teman selama 1 periode itu. Nah di situ ada event fun gitu ya, lupa aku, pokoknya pekan olahraga lah gitu. Terus akhirnya aku daftarin nih teman-teman, tak daftarin, alhamdulillah ikut itu. Terus event-event kayak kegiatan-kegiatan kepanitiaan juga sering. Bahkan dulu itu sempat kayak istilah Jawanya tuh ngresulo. Ngresulo, wah kok kegiatan terus gitu dulu, unek-uneknya gitu. Cuman kalau dilakuin dengan senang kan berjalannya dengan mesti kayak lancar lah gitu. Itu event-event kepanitiaan sering banget, bahkan sebulan sampai 2-3 kali gitu.
Ya walaupun nih kayak kepanitiaan kecil-kecilan, tapi kalau terus menerus nanti akhirnya untuk apa ya, poin goalnya dibuat besar gitu, berurutan lah dari kecil sampai ke yang paling gede gitu, paling besar. Itu kan Mas Frin pernah mengikuti organisasi. Apakah pernah mengadakan acara yang paling besar, Mas? Mengadakan acara paling besar. Waktu aku belum kayak apa ya, menjabat di pengurusan itu ada. Apa itu, Mas? Kayak apa ya? Seminar cuman itu lintasnya di lintas apa ya, kayak nasional. Itu paling gede. Terus mengelola uang yang hampir 50 juta 50 juta waktu mahasiswa tuh. Nah bagi aku kan apa ya, duit segitu kan waktu itu kan wah gede banget nih. Iya. Gimana cara ngelolainya? Nah kayak kegiatan kunjungan gitu kan memerlukan biaya banyak, kayak misal kayak apa ya, buat acara-acara misal kayak misal kalau kuliah, kalau cuma sepaneng mikirin tugas, mikirin kegiatan kan kayak apa lah, dibuat event lah. Kita adakan ya kasih nih seperti hiburan tuh, hiburan lah biar nggak sepaneng gitu. Nah itu di situ mengelola apa ya, duit gede banget. 50 juta? Hampir 50 juta. Itu habis atau masih kurang, Mas? Kalau dikatakan apa ya, sisa ya tetap sisa, cuman kan sisanya itu di situ kan dikembalikan lagi buat kita semua gitu, untuk kepentingan kita semua. Semisal dulu itu kan apa ya, juga dulu sih sampai sekarang masih ada di program studiku itu ada punya majelisan. Nah yang rutinan itu di setiap selapan sekali. Sampai sekarang masih berjalan alhamdulillah. Nah saya sendiri juga apa ya, datang ke sana juga kalau ada waktu luang gitu. Soalnya sekarang kan udah kerja kan. Nggak apa ya, nggak seperti dulu lah. Jadi ya kalau ada semisal waktu libur ngepasin ada acara itu ya saya tetap meluangkan ke sana. Nah misal nih dari sisa uang itu ya kita kembalikan lagi ke majelis. Semisal majelis butuh apa, speaker atau entah itu membutuhkan kipas angin atau apa dan lain-lain keperluan majelis, ya kita serahkan ke majelis gitu. Jadi nggak pure ke apa ya, buat aku enggak, tetap dikembalikan ke majelis. Iya. Begitu. Apa pesan untuk mahasiswa yang masih kuliah di Unwes? Pesannya apa, Mas? Pesan untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang masih kuliah ini ya, terutama atau yang udah lulus, yang masih kuliah. Ya, masih kuliah. Ya, tetap semangat. Apa ya, hadapi semua rintangan-rintangan yang ada di kampus, dunia kampus. Soalnya di dunia kampus itu kan sekarang apa ya, serba kritis lah. Kritis, Mas. Serba kritis. Jadi ya tetap semangat, tetap cinta, pandang dengan senang. Terus Mas, pesan untuk alumni? Pesan untuk alumni ini ya, ya semoga aja dari setelah dilulusnya di kampus Unwahas, semoga aja ini dapat kerjaan yang layak lah. Layak dalam arti sesuai bidangnya masing-masing, sesuai kayak fashion, sesuai fashionnya masing-masing. Ya semoga aja dimanapun teman-teman berada, semoga aja sukses semua. Amin. Terus pas waktu Mas Firin di Unwes, apakah ada magang, Mas? Wah, magang tetap ada, Mas. Magang, KKN, PPL, kunjungan gitu. Banyak kegiatan-kegiatan itu. Dulu itu aku pertama kali itu di KKL dulu. KKL kunjungan sesuai jurusan. KKL jurusan, Mas. Di daerah Jawa Timur sana, Mas, Sidogiri. Kunjunganku dulu di situ, di Sidogiri. Terus habis itu dilanjut kayak senang-senang itu di semester 4. Terus di semester 5, di semester 5 ke 6 itu KKN. Ya, kuliah kerja nyata itu loh. KKN itu ya momen apa ya,
yang sulit dilupakan lah, yang paling berkesan Mas. Tanda tawa sama teman-teman gitu. 24 jam ketemu terus sama mereka. Iya. Bahkan satu rumah, kayak apa ya, simulasi rumah tangga lah. Seperti di pondok Mas ya? Ya, hampir kurang lebih begitu. Cuman kalau di pondok kan kita cuma dituntut untuk ngaji, menjalankan kayak di pondok lah, aturan yang di pondok. Cuman kalau di KKN kita kan menjalankan tugas. Wah, besok mau ada kegiatan apa ini gitu. Kita bahas gitu. Banyak apa ya? Banyak momen lah sama teman-teman di situ KKN. Dari berbeda-beda jurusan, nggak cuma di jurusan Kutok, tapi semua univ. Satu univ itu jurusannya beda-beda banyak tuh, jadiin satu. Terus di semester 7 di situ baru magang di advokat dan pokoknya di Simpang 5 itu ada kantor advokat Buhaira itu namanya KKL di situ. Magang di situ itu selama 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Lama magang di situ lama. Yo jalanin tempat kita kayak apa ya, misal dijalani dengan senang yo kelihatan sebentar lah gitu. Terus apakah ada kesan yang paling penting di saat magang? Bisa lebih mengetahui apa ya, secara detail di bidang jurusanku sih Mas. Di bidang jurusanku lebih apa? Oh ternyata tuh gini, di dunia advokat tuh gini. Oh cara persidangan tuh gini. Cara menghadapin apa? Kalau ada aduan itu gini. Udah lebih mengarah ke situ sih. Tambah lebih mengetahui ilmu-ilmu itu di dunia magangnya. Mas, apa yang Mas Firin untuk menyampaikan inovasinya setelah kita ngobrol bareng? Ini untuk teman-teman dari apa ya yang menonton nih di podcast Miftahul Ulum TV. Nah, untuk teman-teman kalian semua berada, tetap semangat, pandang dengan cinta. Apapun yang kalian lakukan, kalau kalian semangat dan cinta, nanti akan kedepannya tetap dilaksanakan dengan senang hati. Begitu. Terima kasih. Itu teman-teman ya, sangat luar biasa yang dialami oleh Mas Miftah Firin selama waktu kuliah di Unbas. Untuk Mas Firin saya ucapkan makasih Mas sudah datang di studio podcast Miftahul Ulum TV. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih atas sudah menemani ngobrol saya dengan Miftah Firin selama awal hingga akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.